selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Siti Afifah dari sosial Kecamatan Bebet, Kabupaten Kudalia. Pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu sih jamban. Jamban sehat itu seperti apa, kemudian ciri-ciri jamban sehat itu seperti apa, dan fungsinya untuk keluarga dan masyarakat sekitar itu apa, kemudian ada nggak sih kaitannya antara jamban dengan stunting. Makanya kita simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di sebelah rumahnya Mbak Erma nggih, untuk acara pertemuan kelompok P2K2 di kelompok Sela Ganggeng 4 Desa Sela. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semua sehat, Bu? Kayaknya kurang semangat apa ya? Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ya. Yang semangat ya, Bu ya? Masih ingat tepuk semangatnya? Masih ingat. Kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah Bu, sudah panas? Belum. Sudah lah ya. Ya, oke. Hari ini kita mau belajar tentang jamban sehat. Tentang apa, Ibu-ibu? Jamban sehat. Ya. Nanti ibu-ibu akan belajar atau akan menceritakan tentang apa itu sih jamban sehat, kemudian ciri-ciri jamban sehat itu seperti apa, kemudian cara mengaksesnya sebagainya. Ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar jamban sehat? Kenapa? Raise your hand, angkat tangan, ada yang tahu? Ding-dong. Karena ya jamban sehat itu bisa mencegah diare atau penyakit menular lainnya yang secara tidak langsung itu bisa menyebabkan stunting. Makanya kita harus belajar dan kalau bisa nggih mempunyai jamban sehat. Nah, sekarang coba saya pengen tahu di rumah ibu-ibu semuanya sudah ada jamban sehat? Sudah punya, Cung? Yang sudah punya? 1, 2. Sudah punya semua? Kalau boleh tahu di rumah jambannya itu seperti apa? Coba yang mau ya Mbak Erma. Dibikin seperti lubang sumur. Kalau yang buat pembuangan air besar itu dibikin kayak lubang sumur. Bawahnya pakai gelagak. Di kasih atasnya itu dikasih pasir lagi. Itu pembuangan air besar. Oh, iya. Kalau untuk pembuangan yang untuk mandi sendiri. Untuk tempatnya terbuka apa tertutup, di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Oke, yang lain? Di luar rumah. Tertutup. Tapi sudah dibangun permanen. Oh, maksudnya ini nih apa? Kita ini apa ya? Pembuangannya. Iya. Kalau sebetulnya sih Untuk jaraknya antara pembuangan dengan jambannya. Oh, iya. Tadi sudah sesuai ya. Kemudian yang lain? Yang lain ada?
Ada lagi yang ingin menjawab? Saya yang punya. Oh, belum punya ya Bu ya. Air yang buat mandi lah. Oh iya. Berarti jambannya ya belum punya ya. Yang punya Kamar mandi ya. Berarti kalau mandi di mana? belakang ini. Anak orang. Maksudnya anu apa itu? Apa? Kamar mandi? Apa tempat yang buat mandi juga? Oh, pembuangannya yang belum ada. Tapi untuk jambannya sudah tertutup. Nah, Ya, maksudnya sudah nggak atasnya bolong kan, belum ada yang naik dari kelapa kayak gitu lihat ke bawah. Jadi rata-rata sudah semua ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Erma, Mbak Sakini, sama Mbak. Nah, sekarang saya ingin ibu-ibu semua berdiskusi, ya. Berdiskusi tentang apa itu sih manfaat jamban, yes. Di sini ada 9 orang, silahkan nanti dibagi 3 kelompok ya. Berhitung bisa Bu? Bisa dong. Oke. Sekarang berhitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ketika sudah sampai 3 kembali lagi ke 1 ya. Oke, berhitung mulai dari Bu Sakini. 1 2 3 Ya, oke. Sekarang yang 1 bergabung dengan yang 1, 2 bergabung dengan yang 2, 3 bergabung dengan yang 3. 1 di sana Bu karena samparannya besar. Karena tiganya nggak naik. Ini kan 1 2 kan gitu ya. Ini ngenet. Dan saya kasih kertasnya dulu ya. Mas pulpen Bu. Setiap kelompok sudah ada pulpennya. Sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini rada geser. Sekarang silahkan berdiskusi manfaat jamban itu apa sesuai pengetahuannya panjenengan dulu nggih. Sengertos jenengan lah. Mempunyai jamban yang sehat itu manfaatnya apa nggih? Nggih, ditulis nanti perwakilan satu-satu dari kelompok maju nggih ke depan satu-satu. Berapa menit, Bu? Mau waktu berapa menit? 1 jam. 2 menit, 3 menit. Ya, diskusi dulu ya, Bu ya. Jenengan nggih bebas nggih ya oke sampun sedaya saya hitung mundur ya hitung mundur kayak apa kalau sudah punya jawaban sudah boleh ya Bu ya ya oke sampun Bu sedaya nggih seniki sinten sing badhe perwakilan membaca hasil jawabannya hasil diskusi. Mau kelompok mana dulu yuk? Mau hujan. Sinten cong.
Oke, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus sekali ya Bu ya. Ada tambahan? Gak ada? Menghindari tekan darah. Menghindar. Oke, sekarang kita lihat ya Bu ya. Ya, coba ya, cocok nggak ini? Manfaat jamban nih, yang pertama apa Bu? Lingkungan lebih bersih ya, otomatis lingkungan lebih bersih karena tidak ada nun sewu BAB yang sembarangan atau BAK yang sembarangan. Kemudian bau berkurang, ya, karena tidak BAB BAK sembarangan, jadi tidak bau pesing, ya. Kemudian nih, kesehatan meningkat. Kesehatan meningkat karena kalau buang air besar atau buang air kecil sembarangan itu kan bisa berpotensi dihinggapi serangga atau nyamuk, kemudian nanti itu bisa atau lalat ya, nempel di makanan, nempel di baju atau nempel di tangan, terus nanti kita makan gaduh di tangan bisa ya. Jadi ini kesehatan meningkat dengan mempunyai jamban yang sehat. Kemudian tidak perlu ke ladang, sawah, kebun, sungai di malam hari. Di sini masih ada nggak? Masih ada yang pipis atau BAB atau BAK di sawah? Blumbang, di Blumbang itu nggak boleh ya Bu ya. Nanti ikannya makan apa? Makan aneh. Yang makan ikannya siapa? Ya, saya nanti ya. Ya, jadi di Blumbang pun buatan angsal harus di jamban. Jamban itu bikin sendiri, bukan di sungai ya. Sungai itu mengalir, nanti kasihan yang di bawah. Kemudian nih, memutus penyebaran penyakit ya. Dengan adanya jamban, tidak buang air besar atau air kecil berserakan, jadi tidak sakit sehingga tidak menular, ya. Kemudian yang terakhir, apa Bu ini Bu? Kok bisa jamban mencegah stunting? Kenapa Bu? Tetot. Ya, jadi salah satu penyebab stunting itu adalah jamban yang tidak sehat. Kenapa jamban yang tidak sehat atau tidak punya jamban? Karena orang yang tidak Bu, kok bisa jamban mencegah stunting? Kenapa Bu? Tetot. Ya, jadi salah satu penyebab stunting itu adalah jamban yang tidak sehat. Kenapa jamban yang tidak sehat atau tidak punya jamban? Karena orang yang tidak punya jamban atau jambannya tidak sehat, itu akan buang air kecil atau buang air besar sembarangan, bisa di pekarangan, bisa di sungai, bisa di tadi Blumbang. Nah, sementara kalau di pekarangan itu terutama niki nun sewu yang punya anak kecil kalau pakai diapers, pampers itu ketika BAB ya, itu apanya, fesesnya ya atau nun sewu itunya lah ya, kotorannya itu dibuang di kloset ya, di WC, supaya apa? Supaya nanti ketika kita buang pempesnya sudah dalam keadaan bersih, terus nanti dijemur, dibakar. Kalau misalnya dengan kados niku nggih, pasti nanti ada lalat hijau apa mencrok. Nah, kita nggak tahu itu lalatnya mencrok kemana lagi, itu yang bisa bikin penyakit. Nanti kalau sudah sakit, sering sakit, otomatis nggak doyan makan. Kalau nggak doyan makan, asupan gizinya dari mana? Nah, itu yang secara nggak langsung bisa menyebabkan stunting karena sering sakit-sakitan, nggak doyan makan, akhirnya badannya bisa kurus, tingginya tidak seperti teman-teman seusia. Itu manfaat jamban ya Bu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada Bu? Nggak ada. Oke.
Jadi pesan kuncinya ini intinya ya Bu ya. Intinya pakailah jamban yang sehat untuk BAB atau BAK agar terhindar dari muntaber atau penyakit menular lainnya. Muntaber mencret sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan, jadi jamban yang tidak sehat itu berpotensi menyebabkan stunting. Makanya kita mulai dari sekarang ya ibu-ibu ya, mau berjanji ya, kira-kira setelah tahu manfaat jamban ini, kira-kira nanti ibu di rumah ya mau berjanji melaksanakan komitmen, misalnya kalau BAB atau BAK ya di jamban yang sehat. Bisa ibu? Ya, untuk pertemuan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya tagih ya janjinya ibu-ibu ya. Oke, begitu saja ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sudah mendung deh. Takutnya kalau kita lama-lama di sini bok diserbu hujan. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya hari ini. Semoga apa yang ibu-ibu lakukan hari ini dihitung sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Ya, jadi tadi udah disimak ya videonya seperti apa, dan bisa kita simpulkan bahwa memiliki jamban yang sehat itu bisa mengurangi risiko stunting pada anak. Jadi tetaplah menjaga jamban yang sehat. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.